Dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada dosen pengampu mata kuliah yang kami hormati, Ibu Robita Ika Anissa SPD MPD, selaku dosen mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Dan selamat pagi juga untuk teman-teman semua. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Intensitas Penggunaan TikTok terhadap Konsentrasi Belajar Mahasiswa Jurusan Manajemen Untirta. Sebelum dimulai, izinkan saya, Rasya Najwa Agrestia, selaku moderator yang akan membantu jalannya presentasi hari ini. Adapun anggota kelompok kami yang akan memaparkan materi hari ini ada Ratna Ningsih Adelia Febriani, Jahro Nur Fadilah, Iva Mazoli, Zugroto Aisyah Putri, Sinta Amelia, dan Tahta Perdamaian Widayatmo. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai pemaparan materi pertama terkait latar belakang penelitian yang akan disampaikan oleh Iva Mazoli. Kepada Iva Mazoli, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang turut memengaruhi kehidupan mahasiswa. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana hiburan, komunikasi, dan memperoleh informasi. Saat ini, TikTok menjadi salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh mahasiswa karena menyediakan berbagai video singkat yang menarik dan mudah diakses. Di samping itu, memberikan manfaat sebagai sumber informasi dan sarana pengembangan kreativitas, penggunaan TikTok juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila digunakan secara berlebihan. Kemudahan dalam mengakses berbagai konten dapat menyebabkan mahasiswa menghabiskan lebih banyak waktu di media sosial, sehingga perhatian terhadap kegiatan belajar menjadi berkurang. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap kemampuan mahasiswa dalam memusatkan dan perhatian saat mengikuti proses pembelajaran. Beberapa penentara tingginya intensitas penggunaan TikTok dengan menurunnya tingkat konsentrasi belajar. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat intensitas penggunaan TikTok dan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa jurusan manajemen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, serta untuk menganalisis hubungan antara kedua variabel tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai dampak penggunaan TikTok terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Karena konsentrasi belajar sangat berpengaruh terhadap keberhasilan akademik mahasiswa, maka perlu diketahui apakah penggunaan TikTok benar-benar berhubungan dengan konsentrasi belajar agar mahasiswa dapat menggunakan media sosial secara bijak. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena konsentrasi belajar merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan mahasiswa dalam memahami materi dan mencapai prestasi akademik. Oleh karena itu, perlu diketahui apakah intensitas penggunaan TikTok memiliki hubungan dengan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Iva Mazoli atas pemaparan latar belakangnya. Selanjutnya ada landasan teori yang akan dipaparkan oleh Tahta Perdamaian. Kepada Tahta dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu intensitas penggunaan TikTok sebagai variabel X dan konsentrasi Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada landasan teori. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu intensitas penggunaan TikTok sebagai variabel X dan konsentrasi belajar sebagai variabel Y. Intensitas penggunaan TikTok diukur berdasarkan frekuensi dan durasi penggunaan aplikasi oleh mahasiswa.
Semakin sering dan semakin lama seseorang menggunakan TikTok, maka semakin tinggi tingkat intensitas penggunaannya. Sementara itu, konsentrasi belajar merupakan kemampuan mahasiswa untuk memusatkan perhatian dan fokus pada proses pembelajaran sehingga dapat memahami materi secara optimal. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, hubungan antara kedua variabel ini cenderung bersifat negatif. Artinya, semakin tinggi intensitas penggunaan TikTok, maka konsentrasi belajar mahasiswa berpotensi mengalami penurunan karena perhatian terbagi antara aktivitas akademik dan penggunaan media sosial. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tahta atas pemaparan landasan teori. Selanjutnya, untuk pembahasan mengenai metode penelitian yang akan dibahas oleh saya sendiri. Jadi, di metode penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, deskriptif melalui metode survei untuk memotret bagaimana jawaban responden terkait intensitas mereka dalam bermain TikTok serta kondisi konsentrasi belajarnya. Pengumpulan data dilakukan secara daring, memanfaatkan kuesioner Google Form yang berisi sejumlah pernyataan tertutup berskala Likert 5 poin, sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Dan mahasiswa jurusan manajemen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dipilih sebagai populasi dalam riset ini. Melalui teknik Purpose Sampling, diperoleh 50 responden dengan kriteria mahasiswa aktif yang menggunakan TikTok dan bersedia berpartisipasi. Selandia berikutnya. Oke, karena tadi saya sudah memaparkan tentang hasil penelitian, tentang metode penelitian, sekarang kita akan masuk ke dalam hasil pembahasan. Selanjutnya untuk pembahasan karakteristik responden dan intensitas penggunaan TikTok akan dipaparkan oleh Adelia Febriani. Kepada Adel, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik responden. Jadi penelitian ini melibatkan 50 mahasiswa jurusan manajemen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai responden. Berdasarkan karakteristik responden, penelitian ini didominasi oleh mahasiswa perempuan, yaitu sebesar 80% dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi responden perempuan dalam penelitian ini lebih tinggi dibandingkan responden laki-laki. Untuk di semesternya ini, jika dilihat dari semester yang sedang ditempuh, mayoritas responden berasal dari semester 2 dengan persentase mencapai 88%. Artinya, data penelitian ini sebagian besar menggambarkan kebiasaan pengguna TikTok dan konsentrasi belajar pada mahasiswa semester 2. Selanjutnya, pada usia, berdasarkan usianya di sini, mayoritas respondennya berusia 19 tahun, diikuti oleh responden berusia 18 tahun. Artinya, hasil penelitian ini lebih banyak menggambarkan kebiasaan penggunaan TikTok dan aktivitas belajar pada mahasiswa berusia 18-19 tahun. Selanjutnya, di sini terdapat hasil penelitian pada penggunaan TikTok. Pada intensitas penggunaan TikTok, berdasarkan hasil penelitiannya, tingkat penggunaan TikTok di kalangan mahasiswa tergolong tinggi. Hal ini terlihat dari 82 responden yang mengakses TikTok setiap hari. 70% menggunakannya lebih dari 2 jam per hari. 78% mengaksesnya saat waktu luang, dan 64% menggunakannya sebelum tidur. Data tersebut menunjukkan bahwa TikTok sudah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari mahasiswa. Artinya, mahasiswa cukup sering menggunakan TikTok dalam berbagai situasi, teman-teman. Baik untuk hiburan maupun dalam mencari informasi
Namun, penggunaan yang cukup tinggi ini tetap perlu diperhatikan agar tidak mengurangi waktu belajar dan waktu istirahat. Cukup penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adel atas pemaparan hasil penelitian di bagian karakteristik responden dan intensitas penggunaan TikTok. Selanjutnya, untuk pembahasan kontrol penggunaan TikTok yang akan dipaparkan oleh Tahta Perdamaian. Kepada Tahta disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya hasil penelitian kontrol penggunaan TikTok. Pada diagram ini dapat dilihat bahwa tingkat konsentrasi belajar mahasiswa masih berada pada kategori cukup baik yang ditunjukkan oleh tingginya persentase responden yang mampu fokus saat kuliah dan memahami materi pembelajaran. Namun, beberapa indikator juga menunjukkan adanya gangguan konsentrasi seperti mudah terdistraksi, kehilangan fokus saat mengerjakan tugas, dan kecenderungan menunda kegiatan belajar. Jika dikaitkan dengan kontrol penggunaan TikTok, hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang mampu mengendalikan frekuensi dan durasi penggunaan TikTok cenderung tetap dapat menjaga fokus dan memahami materi dengan baik. Sebaliknya, penggunaan TikTok yang kurang terkontrol berpotensi meningkatkan distraksi dan mengurangi konsentrasi saat belajar. Dengan demikian, kontrol penggunaan TikTok menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas hiburan dan aktivitas akademik. Semakin baik kemampuan mahasiswa dalam mengatur waktu penggunaan TikTok, maka semakin besar peluang untuk mempertahankan konsentrasi belajar yang optimal. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih kepada Tahta atas pemaparannya. Selanjutnya, untuk pembahasan mengenai konsentrasi belajar mahasiswa yang akan dipaparkan oleh Jugrotul Aisyah. Kepada Jugrotul Aisyah, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Di sini ada hasil penelitian tentang konsentrasi belajar mahasiswa. Berdasarkan data yang sudah disajikan, tingkat konsentrasi belajar mahasiswa masih tergolong cukup baik, meskipun terdapat beberapa indikator yang menunjukkan adanya gangguan konsentrasi. Hal ini dapat dilihat dari 68% responden yang menyatakan mampu mempertahankan fokus selama mengikuti perkuliahan. Nah, selain itu, sebanyak 66% responden juga mengaku dapat memahami materi perkuliahan dengan baik. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih memiliki kemampuan konsentrasi yang baik dalam proses pembelajaran. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang menunjukkan bahwa konsentrasi belajar mahasiswa belum sepenuhnya stabil. Sebanyak 34% responden menyatakan mudah terdistraksi saat belajar, kemudian 32 responden mengaku sering kehilangan konsentrasi ketika mengerjakan tugas. Selain itu, 28% responden juga menyatakan cenderung menunda kegiatan belajar. Di samping itu, beberapa indikator masih memperoleh jawaban netral dari responden, seperti pada aspek mudah terdistraksi, kemampuan mengingat materi, dan kemampuan belajar dalam waktu yang lama. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsentrasi belajar mahasiswa masih dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari lingkungan sekitar maupun penggunaan media sosial. Secara keseluruhan, hasil data ini menggambarkan bahwa mayoritas mahasiswa telah memiliki kemampuan konsentrasi belajar yang cukup baik, tetapi masih diperlukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan fokus belajar agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih optimal. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jugrotul Aisyah atas pemaparannya. Selanjutnya, untuk pembahasan dampak penggunaan TikTok dan hubungan TikTok dengan konsentrasi belajar yang akan dipaparkan oleh Sinta Amelia. Kepada Sinta, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Berdasarkan presentasi responden pada dampak penggunaan TikTok terhadap aktivitas belajar, TikTok memiliki keterkaitan dengan aktivitas belajar mahasiswa, terutama dalam aspek konsentrasi dan pengelolaan waktu belajar. Sebanyak 40% responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa keberadaan TikTok dapat mengganggu konsentrasi saat belajar. Persentase tersebut menunjukkan bahwa paparan konten yang beragam dan berkelanjutan berpotensi mengalihkan perhatian mahasiswa dari aktivitas akademik yang sedang dilakukan.
Selain itu, sebanyak 30% responden mengaku mengalami penurunan fokus setelah mengakses TikTok. Kondisi ini mengindikasikan bahwa intensitas penggunaan media sosial dapat memengaruhi kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan perhatian dalam materi pembelajaran. Tidak hanya berdampak pada fokus, sebanyak 32% responden juga menyatakan bahwa waktu belajar mereka berkurang karena aktivitas mengakses TikTok. Temuan tersebut mengarah pada adanya kemungkinan pergeseran alokasi waktu dari kegiatan akademik menuju aktivitas hiburan di media sosial. Nah, meskipun demikian, mayoritas responden belum menunjukkan kecenderungan untuk mengutamakan TikTok dibandingkan kegiatan belajar. Hal ini terlihat dari 56% responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju pada pernyataan bahwa mereka lebih memilih menggunakan TikTok daripada belajar. Nah, data tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar mahasiswa masih memiliki kesadaran akademik yang baik serta mampu menempatkan kegiatan belajar sebagai prioritas utama. Nah, di sisi lain, tingginya persentase jawaban netral pada beberapa indikator juga menunjukkan bahwa pengaruh TikTok tidak dirasakan secara seragam oleh seluruh responden nih. Perbedaan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti intensitas penggunaan, kemampuan manajemen waktu, tingkat disiplin diri, serta tujuan penggunaan aplikasi itu sendiri. Nah, dengan demikian, dampak TikTok terhadap aktivitas belajar bersifat relatif dan bergantung pada karakteristik masing-masing individu. Nah, secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa TikTok berpotensi memengaruhi kualitas proses belajar mahasiswa, terutama melalui penurunan konsentrasi, fokus, dan efektivitas pemanfaatan waktu belajar. Namun, pengaruh tersebut tidak serta-merta menyebabkan mahasiswa mengabaikan kewajiban akademiknya. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan pengendalian diri dan pengelolaan waktu yang baik agar pemanfaatan TikTok tidak menghambat pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya pembahasan berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan negatif antara intensitas penggunaan TikTok dan konsentrasi belajar mahasiswa. Nah, hubungan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi dan durasi penggunaan TikTok cenderung diikuti oleh penurunan tingkat konsentrasi belajar. Sebaliknya, penggunaan TikTok yang lebih terkontrol cenderung mendukung terciptanya konsentrasi belajar yang lebih baik. Kondisi tersebut dapat terjadi karena TikTok menyajikan beragam konten yang mampu menarik perhatian pengguna secara berkelanjutan. Akibatnya, perhatian mahasiswa dapat teralihkan dari kegiatan akademik sehingga fokus terhadap materi pembelajaran berkurang dan efektivitas belajar menjadi kurang optimal. Meskipun demikian, TikTok tidak selalu memberikan dampak yang merugikan. Platform ini juga menyediakan berbagai konten edukatif dan informatif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengetahuan serta pendukung proses pembelajaran. Oleh karena itu, dampak penggunaan TikTok sangat dipengaruhi oleh tujuan penggunaan, intensitas akses, serta kemampuan mahasiswa dalam mengelola waktu dan mengendalikan diri selama menggunakan media sosial. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Baik, terima kasih kepada Sinta atas pemaparannya. Selanjutnya, untuk pembahasan kesesuaian penelitian yang akan dipaparkan oleh Ratna Ningsih. Kepada Ratna Ningsih, disilakan.
Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesesuaian dengan penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu ada persamaan. Berdasarkan analisis data yang kami lakukan, ditemukan adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi intensitas dan durasi mahasiswa dalam menggunakan TikTok, maka konsentrasi belajar akan semakin menurun nih. Hubungan negatif ini ternyata sangat sejalan nih dengan penelitian AINI pada tahun 2023. Dalam studinya, Aini juga menemukan bahwa tingginya frekuensi penggunaan TikTok berpotensi mengurangi kemampuan seseorang untuk fokus pada kegiatan akademik. Tidak hanya itu nih teman-teman, hasil yang kami dapatkan juga didukung oleh temuan Awah Tilah dengan kawan-kawannya pada tahun 2023. Mereka mengungkapkan bahwa media sosial TikTok memang memiliki pengaruh nyata terhadap fokusnya belajar. Nah, jadi jika kita ditarik benang merahnya, ketiga penelitian ini sama-sama membuktikan secara empiris bahwa ada keterkaitan yang kuat antara penggunaan TikTok dengan aktivitas akademik, khususnya pada aspek penurunan konsentrasi dan fokus belajar mahasiswa. Nah, selanjutnya ada perbedaan nih. Perbedaan pertama terletak pada subjek atau demografi penelitian. Jika penelitian AINI pada tahun 2023 dilakukan pada siswa tingkat sekolah menengah, penelitian yang kami lakukan ini mengambil fokus pada yang lebih spesifik nih, pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu pada mahasiswa jurusan manajemen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tentu karakteristik psikologis dan beban akademik antara siswa sekolah menengah dengan mahasiswa memiliki dinamika yang berbeda nih. Perbedaan kedua, jika kita melihat penelitian Viramdina dan Krisnani pada tahun 2021, mereka menekankan bahwa TikTok sebenarnya bisa berfungsi positif sebagai media edukasi, penyebaran informasi, dan pengembangan kreativitas bagi generasi Z. Nah, disinilah nih teman-teman letak keunikan penelitian kami. Kami tidak hanya berfokus secara kaku pada dampak negatif TikTok terhadap konsentrasi belajar saja, namun kami juga mengadopsi sudut pandang yang objektif dengan mempertimbangkan potensi manfaat TikTok sebagai media yang dapat mendukung proses pembelajaran mahasiswa jika digunakan secara bijak. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ratna atas pemaparannya ya. Sebagai penutup dari draft penelitian kami, pemaparan mengenai implikasi serta rekomendasi ke depan akan disampaikan oleh Jahron Nurfadilah. Kepada Jahron Nurfadilah, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang implikasi dan rekomendasi. Berdasarkan hasil penelitian pada mahasiswa jurusan manajemen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ditemukan adanya hubungan negatif antara intensitas penggunaan TikTok dan konsentrasi belajar. Artinya, semakin sering mahasiswa menggunakan TikTok, konsentrasi belajar cenderung menurun. Meskipun hubungan tersebut tidak terlalu signifikan secara statistik, penggunaan aplikasi TikTok yang berlebihan tetap berpotensi mengurangi fokus belajar karena waktu belajar sering terganggu oleh aktivitas membuka media sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rendahnya kontrol diri dan kurang baiknya manajemen waktu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penurunan konsentrasi. Saat merasa jenuh atau lelah, banyak mahasiswa memilih mengakses aplikasi TikTok sebagai hiburan. Namun hal ini seringkali membuat mereka menghabiskan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Akibatnya, fokus belajar terpecah, muncul kebiasaan menunda tugas, dan daya ingat terhadap materi perkuliahan dapat menurun. Oleh karena itu, mahasiswa disarankan untuk melakukan evaluasi diri serta mengatur penggunaan media sosial dengan lebih bijak. Penggunaan TikTok perlu dibatasi, terutama pada waktu belajar dan sebelum tidur, agar tidak mengganggu waktu istirahat maupun proses belajar. Selain sebagai sarana hiburan, TikTok juga dapat dimanfaatkan secara positif sebagai media edukasi dan sumber informasi pembelajaran. Adapun bagi institusi, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun program
pembinaan terkait literasi yang diharapkan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik sehingga mahasiswa lebih fokus selama perkuliahan serta mampu mengurangi gangguan dari penggunaan media sosial. Itu dia, cukup dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jahrul Nur Fadila atas pembahasannya. Selanjutnya, mari kita simpulkan. Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan 50 mahasiswa, program studi manajemen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat disimpulkan bahwa tingkat penggunaan TikTok di kalangan mahasiswa tergolong tinggi. Hal tersebut terlihat dari frekuensi penggunaan yang dilakukan setiap hari. Durasi penggunaan yang umumnya melebihi 2 jam per hari, serta kebiasaan mengakses TikTok pada waktu senggang maupun sebelum tidur. Secara umum, tingkat konsentrasi belajar mahasiswa masih berada dalam kategori cukup baik. Mayoritas responden mengaku mampu menjaga fokus selama proses perkuliahan dan memahami materi yang disampaikan. Meskipun demikian, sebagian mahasiswa mengalami gangguan konsentrasi, seperti mudah terdistraksi, kesulitan mempertahankan fokus pada saat mengerjakan tugas, serta kecenderungan untuk menunda aktivitas belajar. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya hubungan antara intensitas penggunaan TikTok dengan konsentrasi belajar mahasiswa. Penggunaan TikTok yang berlebihan berpotensi mengurangi fokus, menghambat efektivitas waktu belajar, serta mendorong mahasiswa untuk membuka aplikasi tersebut di tengah aktivitas akademik. Namun, TikTok tidak dapat dipandang sepenuhnya sebagai media yang berdampak negatif karena masih memiliki manfaat sebagai sarana hiburan maupun sumber informasi dan edukasi apabila digunakan secara proporsional. Oleh karena itu, penggunaan TikTok perlu dikelola dengan lebih bijaksana agar tidak mengganggu proses pembelajaran mahasiswa. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Alhamdulillah rangkaian presentasi dan diskusi telah selesai. Alhamdulillah rangkaian prestasi telah selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.